إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan semua perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quranul Karim dan perintah Rasulullah SAW yang beliau jelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. Kemudian kita juga harus meninggalkan apa saja larangan Allah yang ada dalam Al-Quranul Karim dan larangan Rasulullah SAW yang beliau jelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. Hanya dengan itulah kita bisa mencapai derajat takwa yang sebenar-benar takwa. Salawat dan salam terbaca kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah terakhir, tidak ada lagi nabi atau rasul setelah beliau. Teladan kita dalam segala aspek kehidupan. Kita tidak akan dinamakan orang Islam atau orang mukmin tanpa meneladani hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimahullah, problem manusia sejak dari dahulu, sejak dari awal-awal manusia, bahkan Allah ceritakan sejak dari Adam alaihissalam sampai sekarang dan sampai hari kiamat nanti adalah terkait dengan tidak mau memahami rencana Allah terhadap manusia itu sendiri. Jadi kalau kita lihat kenapa orang ada yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kafir artinya menutup diri, ya, sehingga dia tidak memahami apa yang seharusnya dia pahami tentang dirinya, tentang kehidupan, dan bahkan tentang rencana Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Kemudian juga ada yang beriman tapi berimannya setengah-setengah. Tidak mau total beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena konsekuensi iman kepada Allah, kita harus mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala yang sudah Dia tetapkan kepada manusia. Agar manusia itu faham terhadap dirinya sendiri, bagaimana rencana Allah terhadap dirinya, Allah utus para rasul. Sepanjang masa ini ada ribuan rasul. Walaupun yang wajib kita ketahui 25 rasul dan Nabi Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan kitab, ratusan kitab, mungkin ribuan kitab. Walaupun yang wajib kita imani 4 kitab. Dimulai dari Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Tapi kitab-kitab yang lain masih banyak di zaman dahulu yang Allah turunkan. Ini semua tidak lain agar manusia ini tidak gagal paham terhadap kehidupan ini
tidak gagal paham terhadap apa yang seharusnya dia lakukan agar dia bisa selamat di dunia dan akhirat. Jadi Allah menciptakan aturan-aturan, syariat-syariat itu bukan untuk menyengsarakan manusia seperti yang salah dipahami oleh kebanyakan manusia hari ini kan. Tapi untuk mereka bisa selamat. Artinya apa? Karena manusia itu Allah yang merancang kehadirannya di atas muka bumi ini. Dirancang betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah ciptakan bumi dan langit, kemudian Allah ciptakan Adam alaihissalam dari tanah. Dan itu jelas dalam Al-Quran secara detail. Dari diri Adam sendiri Allah ciptakan pasangannya, yaitu Hawa. Kemudian dari keduanya itu Allah kembang biakkan manusia sampai hari ini. Yang hari ini saja manusia ini ada 7 miliar yang hidup saat ini saja. Sedangkan manusia awal ribuan tahun yang lalu, puluhan ribuan tahun yang lalu, itu Adam alaihissalam. Perjalanan manusia ini sudah panjang dan akan berakhir. Kapan berakhirnya? Ketika Allah hancurkan alam ini, ketika Allah kiamatkan. Rasulullah menjelaskan kiamat itu sudah dekat. Al-Quran menjelaskan kiamat itu sudah dekat. Tapi Allah tidak ceritakan kapan persisnya. Allah dan Rasulnya hanya menceritakan tanda-tanda kiamat. Ada tanda-tanda kecil, ada sekitar 64 tanda-tanda kecil, dan semuanya sudah muncul. Semuanya sudah muncul. Di antaranya apa? Rasulullah katakan banyak terjadi pembunuhan. Coba kita lihat hari ini. Ya, Amerika, Rusia, China, ya kan? Negara-negara kuat hari ini itu Eropa. Sejak hampir 2 abad belakangan ini kerja mereka tuh membunuh manusia aja. Kalau kita baca sejak Eropa menaklukkan negara-negara atau negeri-negeri lain termasuk negeri Islam, itu tidak terhitung. Perang dunia pertama dan kedua saja puluhan juta orang antara sesama mereka saja. Belum lagi terhadap umat lain, bangsa lain. Allah ceritakan ini, perencanaan ini di dalam surat An-Nisa ayat pertama. Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan penciptamu, Rabbmu. Jadi Tuhan penciptamu, Rabbmu, itu Allah Subhanahu wa taala, yang telah menjadikan kamu dari satu diri, dari Adam alaihissalam. Adam Allah ceritakan dalam Al-Quran, ya, dia ciptakan dari tanah, khalaqahu min turab. Kemudian wa khalaqa minha zawjaha, dari diri Adam itu Allah ciptakan istrinya, pasangannya, itu Hawa. Wa bassa minhuma rijalan katsiran, dari keduanya itulah Allah sebarkan, kembang biakkan manusia ini sebanyak-banyaknya sampai hari ini dan sampai hari kiamat nanti. Rijalan katsiran wa nisaa'a, terdiri dari laki-laki dan perempuan yang banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bertakwalah kamu kepada Allah yang dengan Allah, ya, dengan nama Allah itu kalian saling minta tolong, saling bekerja sama di antara arham. Apa arti arham? Kita saling ada hubungan rahim, karib kerabat. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah memonitor kamu di mana saja kamu berada dan kapan saja. Ini jelas sekali ya bahwa kita ini hadir berdasarkan perencanaan Allah Ta'ala 100%. Tidak ada yang bisa mempengaruhinya dan tidak ada yang bisa merubahnya. Itu satu. Yang kedua, manusia ini diciptakan Allah dari laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan.
Lah sekarang ada LGBT, ada lesbi, ada gay, ada bisex, ada transgender. Yang kemarin jadi rame karena ada salah seorang pejabat menteri negara di negeri ini mengatakan bahwa LGBT itu kudrat Allah. Enggak. Allah tidak menjadikan LGBT. Allah hanya mengakui laki dan perempuan dengan segala sifat yang berbeda, dengan segala sifat dan karakter yang Allah sudah ciptakan terhadap laki dan perempuan dengan segala bentuk dan fungsi yang berbeda. Ini harus kita pahami nih. Jadi kalau ada seorang wanita cenderung punya sifat laki-laki, itu bukan ciptaan Allah itu. Kalau diizinkan Allah, iya. Tanpa izin Allah nggak jadi. Itu iya, beda itu. Kalau ada seorang laki-laki miring-miring, niru-niru perempuan, itu bukan ciptaan Allah. Allah nggak ridho itu. Makanya dalam Al-Quran diceritakanlah ada bangsa, satu bangsa dulu yang dihancurkan gara-gara LGBT ini. Disebutlah dia dengan kaum Nabi Lut. Dan di Eropa juga banyak bangsa-bangsa seperti itu, seperti Italia, Pompei, sebuah wilayah, kota atau negeri Allah hancurkan. Sampai sekarang masih bisa ditemukan. Allah hancurkan mereka. Bukan hanya di kaum Nabi Lut saja. Ternyata siapa saja yang melakukan sifat-sifat perilaku kaum Nabi Lut, Allah hancurkan. Nah sekarang ini ya, dirancang oleh manusia dari sono, dari jauh-jauh sana, dari Eropa sana, bahwa manusia itu sekarang harus sama, terserah mereka. Di Amerika sebagian wilayah besar, sebagian wilayah Amerika ya, dan bahkan di Kanada, dari Australia, itu dan resmi dibolehkan nikah sesama jenis. Coba kita pikir, akal sehat. Dan Indonesia ini sedang dipaksakan. Kita tahu betul itu akan ada undang-undangnya nanti itu, LGBT itu, perlindungan terhadap LGBT. Kalau di Kanada itu ya sudah terbit undang-undangnya. Di Eropa, kalau ada anak perempuan kita miring-miring jadi laki-laki, kita bilang, wahai anakku, kamu jangan seperti itu dosa. Itu bukan diridha Allah. Dilaporkan ke polisi, 4 tahun penjaranya. Yang paling susah sekarang umat Islam di Eropa itu, karena dibuat aturan begini. Kalau bagi Kristen mah biasa-biasa aja. Mereka mah orang yang gak beragama. Yang jadi problem kan umat Islam. Nggak mungkin ada seorang muslimah yang anaknya menjadi gay, menjadi lesbi, menjadi bisex, atau menjadi transgender. Apalagi transgender ini benar rekayasa. Saya udah baca detail-detail. Rekayasa. Pasti ada Yahudi di baliknya itu untuk menghancurkan umat manusia. Jadi kalau ada anak nanti perempuan atau anak laki-laki di kita, ya kalau di Eropa itu sekarang seperti itu, tiba-tiba dia bilang sama orang tuanya, saya mau ganti jenis kelamin saya. Yang laki mau jadi perempuan, perempuan jadi laki. Itu tidak boleh dihambat. Karena dianggap itu melanggar hak asasi manusia. Tapi nggak tahu hak asasi Allah Ta'ala sebagai pencipta. Nah oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, kita harus tahu asal usul kita dan perencanaan Allah untuk menghadirkan kita di atas muka bumi ini. Dirancang dari Adam alaihissalam, kemudian diciptakan istrinya, dari keduanya kita berkembang biak, terdiri laki-laki dan perempuan. Walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki itu tidak sama dengan wanita, baik secara karakter, sifat maupun fungsi yang Allah ciptakan. Saya pernah didatangi berapa tahun yang lalu oleh seorang orang tua di sini di Depok ini, karena anaknya yang perempuan sudah menjadi laki-laki, mungkin 15 tahun yang lalu kali ya, yang anak laki-lakinya menjadi perempuan. Berjanji datang ke rumah untuk minta dinasehati. Saya lupa. Tiba-tiba gedor pintu, Assalamualaikum. Ternyata anaknya itu yang masuk duluan. Anak yang perempuan sudah jadi laki-laki itu.
Saya salam lah, karena saya tampilannya benar-benar kayak laki-laki. Pakai celana jeans, pakai kaos ketat, kayak laki-laki keker. Pakai cepak rambutnya. Assalamualaikum bang. Tuh langsung saya disekak oleh anak itu. Ayah, Ustadz aja bilang saya ini laki-laki, panggil saya abang. Saya baru ingat janji. Akhirnya saya ajak ngobrol di rumah. Saya tantang dia. Ya, kalau kamu benar laki-laki, ayo kita periksa ke dokter spesialis kelamin. Ya, kalau kamu tidak ada rahim, ya, oke, kamu laki-laki, nggak berani. Itu semua perilaku setan yang membolak-balikkan akal pikiran kita. Laki seakan merasa perempuan, perempuan seakan merasa laki-laki. Sama juga hak seakan-akan jadi batil, batil jadi hak. Setan itu pandai. Fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Setan bisa menghiasi perbuatan kita yang buruk jadi baik, yang baik bisa menjadi buruk. Patung aja bisa dianggap jadi Tuhan. Bayangkan, diciptakan kemudian disembah dianggap Tuhan. Mana akal sehatnya? Nggak ada akal. Apalagi soal seperti ini dibuatlah dalil-dalil ilmiahnya, padahal semua itu bohong. Bohong semua. Ini adalah penyimpangan, kerusakan akhlak yang akan menghancurkan manusia. Bukan agamanya lagi hancur, manusia itu sendiri akan hancur. Kalau kita merubah fungsi-fungsi manusia ini. Laki apa fungsinya, perempuan apa fungsinya, laki gimana karakternya, perempuan gimana karakternya. Kacau balau lah dunia ini. Itu yang diinginkan oleh setan. Makanya diantara tugas setan yang dia declare kepada Allah Ta'ala, dia akan merubah ciptaan-ciptaan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimulai dari yang sederhana, salon. Sederhana itu, kelihatan ini dicukur-cukur alis. Itu mulai merubah ciptaan Allah Ta'ala. Rambut dirubah-rubah warnanya. Dan hidung sampai kepada tingkat operasi kelamin, jenis kelamin. Ini semua kerjaan setan. Oleh karena itu, setelah kita tahu kita hadir di muka bumi ini atas kehendak Allah, ciptaan Allah, desain Allah, perencanaan Allah, tadi dari laki-laki dan manusia, ya, masing-masing berbeda fungsinya. Kita harus tahu tujuan hidup kita. Allah ciptakan kita bukan untuk main-main. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira, kata Allah, kami ciptakan kalian untuk bermain? Terserah aja kalian hidupnya, terserah mau-maunya kalian. Ingat, apa kalian mengira juga kalian tidak akan dikembalikan ke akhirat? Kita akan dikembalikan di akhirat. Di akhirat itu cuma ada dua hitungannya, baik dan buruk, surga dan neraka. Tapi itu juga berdasarkan kriteria dari Allah, berdasarkan sifat-sifat ketentuan dari Allah Ta'ala. Nggak mungkin orang kafir masuk surga. Sekarang udah sama aja kayaknya, orang kafir pun masuk surga. Nggak ada ceritanya di mata Allah orang kafir masuk surga, itu nggak ada. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina, di mana mereka? Fi nari jahannam khalidina fiha. Seorang kafir itu artinya orang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sekarang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak mau ikuti Al-Quran, nggak mau ikuti Sunnah Rasul Sallam, mau dia dari Yahudi, mau dia dari Nasrani, mau dia dari musyrikin. Karena manusia ini cuma tiga aja kan, Yahudi, Nasrani, musyrikin. Ke orang kafir itu cuma tiga aja kategorinya, walaupun warnanya macam-macam, namanya macam-macam. Allah yang mengatakan, kalau nggak, untuk apa Allah buat surga dan neraka kalau tidak ada seleksi? Siapa yang berhak masuk surga, siapa yang berhak masuk neraka? Allah bermain-main. Na'udzubillah. Setiap satu Allah ciptakan ada hikmahnya. Mana mungkin kita bisa memahami keadilan Allah kalau tidak ada surga dan neraka? Semua orang masuk surga. Kaum muslimin rahimakumullah, di dunia aja nggak bisa teori kacau itu seperti itu. Kita mau masuk sekolah ya tes dulu, nggak tes ya nggak lulus. Kita masuk kerja ya tes dulu, kalau nggak lulus ya nggak bisa masuk. Apalagi di akhirat lebih dahsyat tesnya. Ucapan, perbuatan, keyakinan kita, detail-detail tesnya di akhirat itu nanti. Sehingga kita benar-benar ada yang berhak masuk surga dan ada yang pantas masuk neraka Allah Ta'ala.
Allah katakan sejak dari awal, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, artinya untuk mentaati sistem saya. Kalau sekarang ini sistem yang dibawa oleh Al-Quran dan dibawa oleh Sunnah Rasul sallallahu alaihi, silakanlah mencari sistem-sistem lain. Allah tidak akan terima. La, Allah tidak akan terima. Wa may yabtaghi al-islam dinan falan yuqbala min wa fil akhirati minal khasirin. Silakan cari sistem lain selain dari Islam, Allah tidak akan terima. Nanti akhirat masuk neraka. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu manusia diciptakan Allah berpasang-pasangan. Jangan salah paham. Kalau pasangan lesbi, pasangan gay, pasangan dan lain sebagainya itu lebih hina dari hewan itu. Hewan aja gak mau. Hewan aja gak mau tuh kalau gak dengan lawan jenisnya. Maka Allah ciptakan kita dengan lawan jenis. Lalu Allah ciptakan dalam hati kita, diri kita, ketertarikan kepada lawan jenis, bukan sama jenis. Kalau tertarik kepada sama jenis, sakit itu. Tidak fitrah itu, apalagi kudrat Allah. Bukan kudrat Allah itu, kudrat setan itu, fitrah setan itu, fitrah iblis itu. Makanya Allah katakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara ayat-ayat kebesaran-kebesaran, keagungan-keagungan, kehendak-kehendak, rencana-rencana Allah Subhanahu wa taala, Dia ciptakan kamu berpasang-pasangan dari jenismu. Artinya manusia, pasangan manusia, bukan jin. Kalau ada orang bilang nikah sama jin, itu bohong, ditipu-tipu aja kita itu. Dukun itu. Walaupun dia bersorban. Pak dukun itu. Allah udah ciptakan pasangan manusia sama jenis manusia. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar yang laki-laki merasakan tenang kepada wanita, pasangan wanitanya. Kemudian di antara mereka berdua, laki dan perempuan, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah tanamkan dalam dirinya rasa simpatik, kasih sayang, senang, cinta. Allah yang ciptakan. So kalau nggak ciptakan, nggak terjadi pernikahan, perkawinan, habis pupus umat manusia. Itu by design Allah Ta'ala. Makanya hukum Allah terhadap kita itu ada dua. Ada hukum kauni, sunnatullahi fil kaun, seperti kasih sayang, ya, saling tertarik kepada lawan jenis, ingin berkeluarga, sayang anak, sayang istri, sayang suami, sayang anak cucu. Coba yang sudah punya cucu, coba siapa yang menanamkan sayangmu kepada cucumu itu? Allah yang menanamkan. Siapa yang menanamkan kasih sayangmu kepada anak istrimu? Allah yang menanamkan. Siapa yang menanamkan kasih sayang kepada suamimu kalau istri, kepada anak dan cucunya? Allah yang menanamkan. Bahkan siapa yang menanamkan kasih sayangmu kepada sahabat-sahabatmu, kerabatmu? Allah yang menanamkan. Itu sistem Allah tuh. Nah, bagaimana ini terwujud dengan baik, dengan teratur, dengan syar'i? Allah buat aturan syar'inya. Untuk merealisasikan pasangan ini harus dengan proses nikah. Tidak boleh dengan kumpul kebo. Ada syarat-syarat nikahnya, detail itu. Sampai jelas keturunannya. Banyak masalah kemaslahatan dia menikah itu. Bukan hanya sekadar untuk menyalurkan hasrat seksual. Itu aja bunga-bunganya saja dunia ini yang Allah ciptakan. Sebab kalau tidak, kita nggak akan bisa punya keturunan. Kalau semua orang benci, nggak mau berhubungan seks sama pasangannya, nggak ada keturunan. Allah tanamkan jadi nikmat, jadi indah. Tapi hanya sebatas itu. Harus di cover dengan sistem syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Aturan-aturan. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, ternyata nggak sebatas sampai di situ. Allah buat sistem perencanaan terhadap manusia ini agar mereka masuk surga. Mulai diciptakan laki perempuan punya sifat yang berbeda, menyatu dalam satu keluarga, suami istri, anak cucu. Targetnya ternyata luar biasa, agar semua ini community ini, small community ini beramai-ramai masuk surga. Ini pelajaran kita nggak pernah tuntas. Ini jadi masalah. Dia kira kita berkeluarga itu sekedar menyalurkan hasrat seks saja. Tidak, agar kalian berbondong-bondong masuk surga. Makanya Allah wanti-wanti, ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman yang sudah percaya kepada Allah dan Rasulullah, kitabullah Al-Quran,
percaya kepada Islam, mengamalkan Islam, nggak selesai kalian di dunia ini ternyata. Kasih sayang Allah nggak selesai di dunia. Bagaimana cara kalian menyelamatkan diri dan keluarga kalian dari api neraka? Gimana api neraka itu? Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya dari manusia dan batu. 'Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah marhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dijaga oleh malaikat yang keras-keras, kasar-kasar dan tidak pernah maksiat, membantah perintah Allah, dan mereka melakukan apapun yang mereka perintahkan. Ya ayyuhalladzina kafaru. Setelah kita beriman, Allah panggil orang kafir yang tidak mau beriman dengan Islam, percaya pada Islam. Hai orang-orang kafir, la ta'tadirul yaum. Hari ini, hari kiamat nanti, kalian enggak ada alasan. Jangan buat-buat alasan. Kenapa tidak menerima Islam sebagai the way of life kalian? Kenapa kalian tidak punya target hidup sampai selamat di akhirat? Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Neraka yang jadi balasan kalian ini akibat perbuatan kalian sendiri. Allah sudah bentangkan surganya, sudah tunjukkan jalannya, sudah utus rasulnya, turunkan kitabnya, dan bahkan sudah diutus ulama-ulama yang menjelaskan apa itu jalan surga dan apa itu jalan neraka. Lalu kalian tidak mau. Adalah balasan dari kalian, perbuatan kalian sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Oleh karena itu, hai orang beriman, kalau kalian ingin menyelamatkan diri dan keluarga kalian dari neraka dan ingin masuk surga, selalu koreksi diri. Taubat artinya mengoreksi diri. Ini sudah benar belum? Ini sudah Islam belum nih cara begini? Jangan ditiru-tiru cara barat dari agama yang hantah berantah. Agama Kristen saja sudah rusak, ini dirusak lagi. Maka jangan heran kalau gereja di sana sepi, banyak dibeli oleh umat Islam yang masjid, karena tidak ada ajaran yang benar. Gampang diutak-atik sama Yahudi dan orang-orang lain yang motifnya dunia, bisnis, untuk menyimpangkan kehidupan mereka. Dengan demikian Allah yukaffir ankum sayyiatikum, Allah mampunkan dosa kalian, wa yadkhulukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kalian dimasukkan dengan anak cucu kalian, keluarga kalian, sahabat-sahabat kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya berbagai macam sungai. Yauma la yukhzillahu an-nabi. Hari itu Allah tidak akan hinakan nabinya. Walladzina amanu ma'ahu. Orang-orang yang beriman bersama Nabi, mengikuti ajaran Nabi. Nuruhum yas'a baina aydihim. Cahaya memancar di hadapan mereka. Wa bi aimanihim, dan di sebelah kanan mereka, yaquluna rabbana, dan mereka berkata, ya rabbana atmim lana nurana, sempurnakanlah cahaya kami, waghfir lana, ampunilah kami, innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, ketika itu baru kita selesai. Kaum subhanallah, ketika Allah ampuni dosa kita, Allah selamatkan kita dari neraka bersama anak cucu kita, keluarga kita, karib kerabat kita, sahabat kita, dan Allah masukkan kita ke surga. Baru selesai itu tugas kita, syariat Allah, perencanaan Allah pada kita, baru sampai ke finalnya. Jadi finalnya kita bukan sampai menikah, sampai dapat anak cucu, enggak. Final kita itu sampai kita bisa diselamatkan Allah dari neraka sama-sama, dan dimasukkan Allah ke dalam surga. Sebagaimana yang Allah katakan, faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Yang sukses, yang benar itu, kata Allah, siapa yang di hari kiamat nanti dijauhkan dari neraka, dimasukkan dalam surga, itulah orang yang sukses. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu bukakan kemudahan kepada kita untuk belajar Islam, memahami Islam, memahami Al-Qur'an, memahami sunnah Rasulullah SAW. Karena pemikiran-pemikiran itu dengan gampang tersebar dengan mudah dan seakan-akan ilmiah. Ini pandainya Yahudi, pandainya setan. Jadi dunia ini dirusak oleh Yahudi, dan Yahudi itu gurunya setan. Dalam Al-Quran dijelaskan tuh. Wattaba'u ma tatul syayatin ala mulki Sulaiman. Mereka belajarnya ilmu-ilmu setan begitu. Nah, setan tahu sendiri, adu mubin, musuh kita, menyesatkan kita. Adam tersesat karena setan. Maka Allah ingatkan, ya bani Adam, hai anak keturunan Adam, la yaftinannakumus syaitan. Jangan kamu tertipu daya lagi oleh setan. Kama akhraja abawaykum minal jannah. Sebagaimana dia berhasil mengeluarkan kedua orang tuamu dari surga. Nah, sekarang
Wahai orang beriman, jangan tertipu daya oleh setan-setan yang berbentuk manusia hari ini, yang bisa mengeluarkan kita dari ajaran Islam, dari ajaran Al-Quran, dari ajaran Rasulullah SAW. Nanti kita akan menderita di akhirat, bahkan di dunia juga sudah menderita sebagaimana mereka menderita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.